Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Adawiyah, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4. Bagi yang belum kenal, hai, salam kenal. Jadi, hari ini saya mau mereview mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI pada hari Kamis 29 Februari 2024 kemarin. Oke, pada pertemuan kedua Pak Adi menjelaskan tentang pengantar berita dan artikel. Nah, jadi sebelum memulai materi atau mata kuliah, Pak Adi tuh menanyakan lagi apa itu berita dan apa itu artikel. Ada salah satu teman saya yang menjawab bahwasannya kalau berita itu tidak mengandung opini dan merupakan peristiwa yang aktual. Sedangkan untuk artikel itu memuat opini tetapi masih berdasarkan fakta dan data. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ada 4 jenis berita. Yang pertama straight news atau hard news, yang kedua soft news, yang ketiga in-depth news, dan yang keempat ada future news. Nah, untuk straight news ini adalah jenis berita yang ditulis secara singkat, lugas, dan langsung. Contohnya kayak berita debat capres dan cawapres kemarin. Nah, untuk hard news yaitu pembawaannya itu dengan bahasa yang formal, baku, khusus, terus diproduksi oleh tim redaksi. Jadi acaranya tuh khusus berita. Contohnya kayak acara Liputan 6 petang, Kompas petang, 6 siang, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua yaitu soft news. Soft news ini pembawaannya itu santai, terus tidak menggunakan bahasa baku atau formal, dan tidak tersegmen dengan acara manapun gitu. Dan menggunakan bahasanya juga bisa bahasa sehari-hari yang dipahami oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk in-depth news ini, kalau in-depth news ini berita yang mendalam, terus khusus, investigasi, terus kayak fokus pada satu kategori atau fenomena. Kayak contohnya tuh acara Mata Najwa. Terakhir ada future news. Kalau future news ini cerita, petualangan, terus perjalanan, budaya. Contohnya kayak acara si Unyil, si Gundul, terus si Bolang, dan lain sebagainya. Ada 10 nilai-nilai berita. Yang pertama itu ada magnitude. Magnitude itu yang bikin heboh. Dan yang kedua ada proximity. Kalau proximity itu kayak pendekatan atau kecepatan jaringan. Dan yang ketiga ada aktual. Aktual itu terbaru, masih hangat beritanya. Terus yang keempat ada impact. Impact itu dampak. Yang kelima ada unusualness. Unusualness ini yang tidak biasa. Kayak contohnya tuh seorang kakek yang berusia 70 tahun menikah dengan seorang wanita yang berusia 19 tahun. Itu kan nggak biasa ya. Terus ada human interest. Human interest ini yang menarik. Terus ada yang ketujuh ada konflik. Konflik itu permasalahan. Dan yang kedelapan ada surprising, kejutan. Dan yang kesembilan ada seks, kayak berita pemerkosaan, pelecehan seksual. Terus yang terakhir itu ada informasi. Informasi ini adalah pesan yang disampaikan. Itu 10 nilai-nilai berita. Ada syarat-syarat berita. Yang pertama, aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Nah, selanjutnya ada massa media. Massa media itu ada 3. Media cetak, media siber, dan media elektronik. Nah, jadi selanjutnya kita juga membahas tentang isu. Jadi, isu itu adalah suatu permasalahan yang belum terpecahkan dan siap untuk diambil keputusannya. Misalnya, contoh isunya, Ayu Ting Ting akan berhenti menjadi public figure setelah menikah. Nah, itu kan isu yang belum tentu benar gitu, karena Ayu Ting Ting belum bicarakan ke publik atau mengklarifikasi bahwasanya dia mau resign atau berhenti jadi public figure. Itu kan
belum tentu kan kebenarannya, jadi itu disebut dengan isu. Nah, selain membahas isu, kita juga membahas tentang fakta. Fakta itu adalah suatu peristiwa yang merupakan kenyataan yang benar-benar terjadi. Nah, terus bagaimana cara meriset dan mendokumentasikannya? Yang pertama, wawancara. Yang kedua, foto. Fotonya juga nggak salah-salahan, ada tekniknya. Terus yang ketiga ada nulis. Nulisnya juga nggak di media sosial, tapi nulisnya itu harus menggunakan 5W 1H. Jadi selanjutnya ada cara membuat berita yang menarik. Yang pertama, judul. Judulnya ini kita harus memikirkan, sebelum kita membuat berita harus memikirkan judul yang menarik, yang banyak diminati para pembaca. Terus yang kedua ada lead. Lead ini adalah pengantar. Pengantar juga harus menarik, karena pengantar ini yang memikat si pembaca itu untuk terus membaca berita kita sampai akhir berita atau ekor. Terus yang ketiga ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor. Nah, selanjutnya kita membahas artikel. Artikel ini harus dibahas secara rinci. Nah, untuk artikel itu ada 4 jenis. Yang pertama ada artikel redaksi, yang kedua ada artikel umum, ketiga khusus, dan yang keempat ada artikel sponsor. Nah, untuk artikel redaksi itu diproduksi oleh tim khusus, sedangkan artikel umum itu bisa kalangan umum bisa menulis artikel ini. Kayak seperti kita nih bisa menulis artikel dimanapun itu. Dan yang ketiga artikel khusus, dan yang terakhir ada artikel sponsor. Kalau artikel sponsor ini bisa mendapatkan bayaran. Nah, jadi berdasarkan isinya itu artikel itu ada 5. Yang pertama itu ada artikel eksploratif, yang dimana artikel ini bisa diungkapkan secara mendalam. Terus yang kedua ada artikel eksplanatif, yang dimana artikel ini menjelaskan. Dan yang ketiga ada artikel deskriptif, artikel ini yang menggambarkan. Dan yang keempat ada artikel prediktif, yang memperkirakan atau yang mengungkapkan suatu hal yang belum terjadi. Contohnya kayak prediksi ramalan cuaca BMKG, itu juga harus sesuai riset dan fakta. Terus ada juga yang terakhir artikel preskriptif ini yang kayak contohnya kayak tutorial, cara, langkah-langkah gitu. Ini yang terakhir itu membahas tentang ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel ini yang pertama yaitu lugas. Lugas itu to the point. Terus ada logis. Logis itu masuk akal. Tuntas. Tuntas itu beres. Objektif, sesuai fakta. Jelas, cermat, tidak menggunakan emosi yang berlebih, terbuka, dan menggunakan bahasa yang baku. Nah, selesai sudah pembahasan pada pertemuan kedua kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan khususnya bagi saya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bye bye di next video. Wassalamualaikum.